Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Islam di Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Jamaah Tabligh. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Inas Zafira Alisna, NIM I0001080008. Perkenalkan, nama saya Akidatul Awaliyah, NIM I00011811. Perkenalkan, saya Amsa Nabila Prasastia, NIM 26. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Safitri, NIM I0001180035. Nama saya Andra Givari Arvananda, NIM I0001180010. Baiklah, di sini kita perlu mengenal apa itu Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh adalah gerakan dai non politik atau gerakan dai global non politik yang mengkhususkan untuk mengajak umat Islam dalam melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada masa hidup, baik hal ritual, pakaian maupun perilaku. Sejarah Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh didirikan oleh Syekh Muhammad Ilyas bin Syekh Muhammad Ismail yang bermadzhab Hanafi. Beliau sebelumnya adalah mantan militer atau mantan panglima militer di daerah Pakistan yang kemudian pindah ke Delhi untuk menuntut ilmu agama dan berhasil menyelesaikan sekolahnya dan diterima di Fakultas Jamiah Islamiyah. Nah, setelah itu dia sekolah di Deoband yang merupakan sekolah anak benua India pada masa Imam Hanafi yang didirikan pada tahun 1867 Masehi. Selanjutnya, pemikiran dasar Jamaah Tabligh sedikitnya memiliki 4 prinsip. Yang pertama, yaitu menurut Jamaah Tabligh pada saat ini pintu ijtihad sudah ditutup, sebab menurut Jamaah Tabligh syarat-syarat ijtihad yang dikemukakan ulama salaf sudah tidak ada lagi di kalangan ulama saat ini. Karena itu, ada keharusan bagi kaum muslimin untuk bertaklid. Yang kedua, pendekatan dakwah dan ibadah yang digunakan adalah dengan cara tasawuf, tidak dengan politik, sosial, budaya, ataupun perlawanan bersenjata. Sebab Jamaah Tabligh sangat meyakini bahwa tasawuf adalah cara untuk mewujudkan hubungan dengan Allah dan memperoleh kelezatan iman. Selanjutnya, yang ketiga, Jamaah Tabligh tidak memandang perlu nahi munkar, dengan alasan bahwa fase sekarang menurut Jamaah Tabligh adalah fase mewujudkan iklim yang kondusif bagi masuknya kaum muslimin ke dalam jamaah mereka. Dengan prinsip ini, kehadiran Jamaah Tabligh di berbagai tempat nyaris tak mendapat resistensi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Jamaah Tabligh memisahkan antara agama dan politik. Setiap anggota tidak berhak mengkaji politik atau terjun ke dalam urusan yang berhubungan dengan pemerintahan, sebab politik praktis hanya akan membawa kepada perpecahan. Selanjutnya yaitu konsep khuruj. Salah satu ciri khas Jamaah Tabligh yaitu adanya konsep khuruj atau keluar untuk berdakwah. Dalam konsepsi Jamaah Tabligh, seseorang itu dianggap sebagai golongannya atau pengikutnya apabila seseorang tersebut telah melakukan khuruj. Karena bagi Jamaah Tabligh, khuruj tersebut merupakan suatu kewajiban. Adapun landasan hukumnya terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104 dan 110. Keduanya itu membahas tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Adapun aplikasinya, penerapan aplikasinya itu ada 3 tahap. Yang pertama, 3 hari dalam 1 bulan. Yang kedua yaitu 40 hari dalam 1 tahun. Yang ketiga yaitu 4 bulan sekali dalam seumur hidup. Konteks politik. Apabila kita mencermati ajaran dan metode dakwahnya, memang Jamaah Tabligh ini tuh masih tetap setia dengan pendekatan politik. Pendekatan ini mampu
secara sukses menarik golongan non-muslim maupun muslim yang kurang taat itu tuh menjadi muslim yang soleh. Namun sebenarnya jamaah tablik ini tuh tidak pernah menarik garis tegas dengan gerakan-gerakan Islam radikal, sehingga politisasi jamaah ini selalu terjadi. Hal ini ditunjang oleh metode pembinaan pasca tablik yang lemah. Itu tuh menjadikan masa pengikut jamaah tablik mudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Islam lainnya. Jaringan jamaah tablik. Pengikut jamaah tablik tersebar di 5 benua, terdiri dari 215 negara. Adapun pusat jamaah tablik berada di perkampungan Nizamuddin, Delhi, India. Mereka memiliki masjid sebagai pusat tablik yang dikelilingi oleh 4 kuburan wali. Dari Nizamuddin inilah gerakan jamaah tablik dikendalikan. Meski pusat gerakan di India, namun negara lainnya seperti Bangladesh dan Pakistan tidak kurang pentingnya dalam gerakan jamaah tablik. Sehingga poros India, Pakistan, Bangladesh menjadi semacam base camp bagi para aktivis jamaah tablik. Setiap orang disarankan meluangkan 4 bulan khurujnya ke 3 negara Asia di selatan tersebut. Jamaah tablik di Indonesia. Jamaah tablik di Indonesia meski tak sepopuler organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah atau NU, namun jamaah tablik terbilang mempunyai anggota yang cukup banyak. Anggota jamaah tablik di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari artis sampai dengan tentara, kalangan profesional, dan lain sebagainya. Pusat markas jamaah tablik di Indonesia berada di Jakarta, khususnya di Masjid Kebun Jeruk, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Kota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jumlah anggota jamaah tablik. Nah, anggota jamaah tablik ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, anggota aktif. Yang kedua, anggota yang setengah aktif. Dan yang ketiga, anggota tidak aktif. Nah, anggota yang pertama yaitu anggota aktif. Karakternya, yang pertama, selalu mau berdakwah. Berdakwahnya itu membaca kitab Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab lain yang menjadi referensi jamaah tablik. Nah, membacanya ini biasanya setelah sholat duhur dan sholat asar. Karakter yang kedua, selalu mau berpakaian yang dianggap sunnah, seperti berpakaian putih, bersorban, dan berjenggot. Karakter yang ketiga, selalu mengikuti pengajian mingguan setiap Jumat malam. Jumlah anggota ini ada sekitar 7.500 orang di seluruh Indonesia. Anggota yang kedua yaitu anggota yang setengah aktif. Karakternya mereka kadang-kadang mau berdakwah, kadang-kadang mau berpakaian sunnah, kadang-kadang mau ikut pengajian. Jumlahnya di Indonesia ada sekitar 10.000 orang. Kemudian anggota yang ketiga yaitu anggota yang tidak aktif. Anggota ini masih pada tahap belajar, karakternya tidak mau berdakwah kecuali diajak oleh anggota aktif. Pada umumnya belum begitu paham dasar-dasar agama. Tidak pernah berpakaian putih dan bersorban. Jumlahnya di Indonesia sekitar 11.000 orang.